Ketergantungan Indonesia pada impor bensin dari Singapura. Masalah struktural energi nasional. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi. Namun, dalam kenyataannya, Indonesia justru masih mengimpor sebagian besar bensin dari negara tetangga, yaitu Singapura. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Mengapa negara sebesar dan sekaya Indonesia dalam hal sumber energi harus bergantung pada negara kecil seperti Singapura untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dalam negeri? Jawaban atas pertanyaan ini sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari kapasitas infrastruktur, kebijakan energi, dinamika pasar global, hingga faktor-faktor geopolitik dan kelemahan internal manajemen energi nasional. Narasi ini akan mengupas tuntas alasan dibalik ketergantungan Indonesia terhadap impor bensin dari Singapura dan apa saja konsekuensi serta tantangan yang ditimbulkannya. Kapasitas kilang minyak yang terbatas dan usang. Salah satu akar utama dari ketergantungan ini adalah kapasitas kilang minyak dalam negeri yang terbatas dan sebagian besar sudah usang. Indonesia memiliki sejumlah kilang minyak milik Pertamina yang dibangun pada era 1970-an dan 1980-an. Seperti kilang di Cilacap, Balikpapan, dan Dumai. Meskipun secara total, kapasitas pengolahan minyak mentah Indonesia mencapai sekitar 1 juta barel per hari, angka ini masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik yang terus meningkat. Lebih dari itu, banyak kilang di Indonesia belum mampu menghasilkan produk bensin berkualitas tinggi seperti R-On 92, setara Pertamax, yang kini menjadi standar minimal bagi kendaraan modern. Akibatnya, meskipun Indonesia memiliki cadangan minyak mentah, minyak tersebut lebih banyak diekspor, sementara untuk konsumsi dalam negeri, Indonesia justru mengimpor bensin dari negara lain, khususnya Singapura. Singapura sebagai pusat penyulingan dan perdagangan energi regional. Singapura, meskipun tidak memiliki cadangan minyak sendiri, telah berhasil menjelma menjadi salah satu pusat penyulingan dan perdagangan energi terbesar di Asia, bahkan dunia. Negara kota ini memiliki infrastruktur kilang yang modern, efisien, dan terintegrasi dengan pelabuhan serta pusat distribusi global. Kilang-kilang di Singapura dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan energi raksasa dunia seperti Shell, ExxonMobil, dan Chevron. Selain kapasitas teknis yang tinggi, proses logistik dan ekspor-impor di Singapura sangat efisien berkat sistem pelabuhan dan regulasi yang mendukung. Bagi Indonesia, mengimpor bensin dari Singapura berarti mendapatkan pasokan cepat, kualitas tinggi, dan harga yang relatif stabil dibandingkan memproduksi sendiri di dalam negeri dengan kilang yang kurang efisien. Konsumsi BBM dalam negeri yang terus meningkat. Indonesia memiliki populasi lebih dari 270 juta jiwa dan lebih dari 150 juta kendaraan bermotor, menjadikannya salah satu pasar BBM terbesar di Asia Tenggara. Konsumsi bensin terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama di sektor transportasi darat yang masih menjadi tulang punggung mobilitas nasional. Pemerintah melalui Pertamina berusaha memenuhi kebutuhan ini dengan berbagai jenis bensin, mulai dari Pertalite, RON 90, yang disubsidi, hingga Pertamax dan Pertamax Turbo untuk segmen menengah ke atas. Namun, karena keterbatasan produksi domestik, khususnya untuk jenis bensin berkualitas tinggi, impor menjadi solusi cepat untuk menghindari kelangkaan dan menjaga stabilitas harga. Investasi kilang baru yang terhambat. Sejak awal tahun 2000, pemerintah Indonesia dan Pertamina telah mencanangkan berbagai proyek pembangunan dan modernisasi kilang minyak, seperti proyek kilang Tuban, proyek RDMP, Refinery Development Master Plan, Balikpapan, Cilacap, dan Dumai. Namun, proyek-proyek ini menghadapi berbagai hambatan, mulai dari masalah pendanaan, regulasi yang berbelit, penolakan masyarakat, hingga ketidakpastian mitra asing. Sebagai contoh, proyek kilang Tuban yang bekerja sama dengan perusahaan Rusia, Rosneft, sempat tertunda akibat dinamika geopolitik dan kesulitan pendanaan. Sementara itu,
Modernisasi kilang Balikpapan yang ditargetkan meningkatkan kapasitas produksi bensin berkualitas tinggi masih berjalan lambat. Selama proyek-proyek ini belum terrealisasi sepenuhnya, Indonesia akan terus tergantung pada pasokan dari luar negeri. Struktur subsidi BBM yang kontraproduktif. Kebijakan subsidi BBM di Indonesia juga berperan dalam mempertahankan ketergantungan impor. Pemerintah, demi menjaga stabilitas sosial dan daya beli masyarakat, menetapkan harga Pertalite dan solar pada tingkat yang jauh di bawah harga pasar. Ini menyebabkan konsumsi BBM meningkat tajam karena harga yang murah mendorong masyarakat untuk tidak berhemat. Subsidi ini juga menciptakan tekanan fiskal yang besar dan menyulitkan Pertamina dalam berinvestasi ke infrastruktur baru. Selain itu, harga BBM yang rendah membuat pengolahan domestik tidak kompetitif dibandingkan impor. Akhirnya, impor dari Singapura menjadi opsi lebih murah secara jangka pendek, meskipun secara strategis justru memperlemah ketahanan energi nasional. Ketidakkonsistenan kebijakan energi nasional. Indonesia belum memiliki arah kebijakan energi nasional yang konsisten dan berkelanjutan. Seringkali kebijakan energi bersifat reaktif terhadap tekanan politik dan ekonomi jangka pendek, bukan berbasis pada rencana jangka panjang yang berkelanjutan. Pergantian rezim pemerintahan dan kepemimpinan di sektor energi kerap diiringi dengan perubahan arah kebijakan yang drastis. Misalnya, upaya untuk menghapus subsidi BBM pernah dilakukan namun kemudian dibatalkan karena tekanan sosial. Demikian pula dengan dorongan penggunaan energi alternatif seperti biofuel dan kendaraan listrik yang masih belum didukung dengan infrastruktur dan insentif memadai. Dalam kondisi seperti ini, ketergantungan pada solusi impor tetap menjadi kebiasaan yang sulit dihindari. Konsekuensi ketergantungan terhadap impor. Ketergantungan terhadap impor bensin dari Singapura membawa sejumlah risiko strategis. Risiko ketahanan energi. Ketika pasokan global terganggu akibat konflik, bencana, atau gangguan logistik, Indonesia menjadi sangat rentan terhadap kelangkaan BBM. Ketidakstabilan harga. Ketika harga minyak dunia naik, biaya impor BBM juga melonjak, menambah beban anggaran pendapatan dan belanja negara jika pemerintah mempertahankan harga subsidi. Defisit transaksi berjalan. Impor BBM dalam jumlah besar memberi tekanan pada neraca perdagangan dan memperbesar defisit transaksi berjalan. Ketergantungan strategis. Ketika pasokan energi sangat tergantung pada negara lain, Indonesia kehilangan sebagian kedaulatan energinya. Upaya dan solusi ke depan untuk keluar dari jebakan ketergantungan ini, Indonesia perlu melakukan reformasi struktural di sektor energi. Percepat pembangunan dan modernisasi. Kilang. Proyek-proyek kilang harus dipercepat dengan dukungan regulasi yang kondusif, pendanaan yang kreatif, dan kemitraan yang kuat. Diversifikasi energi. Mendorong penggunaan biofuel, kendaraan listrik, dan energi terbarukan untuk mengurangi tekanan pada BBM fosil. Reformasi subsidi yang cerdas. Subsidi harus diarahkan kepada yang benar-benar membutuhkan, bukan bersifat umum dan boros. Perkuat kebijakan energi jangka panjang. Dibutuhkan roadmap energi nasional yang tegas, berkelanjutan, dan tidak mudah berubah oleh pergantian politik. Kolaborasi regional dan global. Indonesia bisa menjalin kerjasama jangka panjang dengan produsen dan penyuling global, bukan hanya tergantung pada satu negara. Impor bensin dari Singapura bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, tetapi cerminan dari berbagai masalah struktural dalam sistem energi nasional Indonesia. Selama kapasitas produksi tidak ditingkatkan, kebijakan subsidi tidak diperbaiki, dan infrastruktur tidak diperbarui, ketergantungan ini akan terus membayangi masa depan energi Indonesia. Mengatasi persoalan ini membutuhkan keberanian politik, visi jangka panjang, dan kemauan untuk melakukan reformasi menyeluruh di sektor energi. Dengan potensi sumber daya alam yang besar, Indonesia seharusnya bisa mandiri secara energi. Namun kemandirian itu hanya bisa dicapai bila bangsa ini serius membenahi fondasi kebijakan energi dan menjadikan ketahanan energi sebagai prioritas nasional yang tak bisa ditawar.